Halo, selamat datang teman-teman di Donpras Media. Senang bertemu dengan teman-teman kembali. Terima kasih buat teman-teman yang telah mensubscribe channel Donpras Media ini. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan melihat video ini bukan kebetulan. Teman-teman, ketika nanti teman-teman sudah melihat video-video saya dan mempertimbangkan untuk mensubscribe video channel ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Nah, di video-video ini teman-teman akan menemukan sharing saya sebagai penyintas anxiety disorder dari pengalaman-pengalaman saya. Dan saya, karena saya sebagai seorang yang melayani Tuhan, saya ditabiskan berapa tahun yang lalu, 2008 saya ditabiskan, dan kurang lebih punya pengalaman dalam pelayanan 18 tahun lebih. Saya akan share tentu berbasis firman Tuhan. Nah, bagi teman-teman yang bukan agama Kristen, tidak apa-apa, silahkan ambil yang menurut teman-teman bermanfaat. Saya welcome semua agama untuk ada dan hadir di channel saya ini. Tinggalkan komen dan komentar jika teman-teman mau bertanya nantinya. Nah, pada hari ini teman-teman, topik saya ini akan membahas pernah merasa takut keluar rumah, pernah merasa takut berkendaraan, karena saya pikir kedua hal tersebut antara takut keluar rumah dan berkendaraan adalah satu, ya, menjadi satu ya. Nah, bagaimana solusi saya? Yang pertama, tentu ketika saya baru mengalami anxiety disorder, saya masih minum obat penenang. Jadi ketika saya belum yakin takut keluar rumah, saya pelan-pelan untuk keluar rumah, tapi belum bisa. Akhirnya saya menggunakan obat antidepresan, tentu setelah berkonsultasi dengan dokter psikiater. Bagi teman-teman yang bisa ke dokter psikiater, silahkan. Bagi teman-teman yang di daerah, ya, karena saya menemukan ada beberapa teman dari Madura, dari Trenggalek yang tidak bisa berkonsultasi dengan dokter psikiater. Jangan kecil hati teman-teman, karena ada Tuhan, karena ada firman-Nya. Jika teman-teman Kristen kembali ke firman Tuhan dan tonton video-video saya, teman-teman akan melihat share-share yang berguna, tips-tips yang bisa teman-teman aplikasikan dalam kehidupan teman-teman. Dan bagi teman-teman yang bukan beragama Kristen, saya percaya dalam diri Tuhannya teman-teman akan ketemu pencerahan, wahyu, kesegaran, dan semangat. Oke teman-teman, saya kembali lagi. Yang pertama, ketika saya menggunakan obat antidepresan, saya tahu bahwa saya stabil. Artinya saya percaya diri kan. Jadi timbul rasa percaya diri itu penting teman-teman. Kemudian saya mengantarkan anak saya ke sekolahnya, itu jaraknya 3-4 km ya. Dan thanks God-nya ketika saya bisa pulang, saya tahu. Nah, tapi berselang waktu saya berkemauan, berkeinginan, dan beriman, ya kan? Saya menggunakan terapi firman Tuhan. Saya sudah masukkan firman Tuhan. Saya tahu kebenaran firman Tuhan. Saya tahu identitas saya di dalam Kristus. Bukan hanya manusia natural, tetapi di dalam diri orang percaya itu ada kekuatan Tuhan, kekuatan supernatural Tuhan. Nah, itu dia. Yang kedua, saya udah pelan-pelan tuh, saya belajar dulu. Nah, ini dia. Tips yang kedua adalah teman-teman belajar untuk menyesuaikan dengan kondisi teman-teman sendiri, tubuh teman-teman ya. Pertama keluar rumah udah bisa, kemudian berkendaraan, jangan jauh-jauh dulu mikirnya teman-teman. Jangan tiba-tiba mau touring motor, pelan-pelan, take it easy. Dan kemudian ketika teman-teman udah tahu udah bisa nih 1 km, 2 km, ya pelan-pelan, tapi obat jangan lupa dibawa, ya kan? Karena kita bertanggung jawab buat keselamatan diri kita, kesehatan, keseimbangan, dan juga pengendara lain. Jadi ketika teman-teman di jalan, teman-teman ingat harus bertanggung jawab juga kepada pengendara lain, ya kan? Juga jangan lupa kalau mau bawa anak juga harus tahu, juga harus bisa mengukur diri. Teman-teman yang tahu kondisi tubuh, dokter psikiater menyarankan, tapi teman-teman yang ngerti kondisi tubuh teman-teman. Nah, yang ketiga, tetap ketika sudah stabil. Nah, teman udah stabil, terus melatih pikiran teman-teman, bisa mengontrol pikiran, perasaan, dan emosi ya. Ketika teman lakukan ini terus-menerus, ingatlah ada bagiannya Tuhan dan ada bagian kita. Nah, kita ketika Tuhan udah berjanji dalam firman-Nya, Tuhan gak pernah berbohong, Tuhan tepat waktu, firman Tuhan adalah hidup. Nah, teman bangkitkan rasa percaya itu di dalam diri teman-teman.
dengan merubah pikiran teman-teman ya. Banyak orang mengetahui firman Tuhan, banyak orang paham tapi belum tentu melakukannya. Nah, ketika teman-teman memadukan antara memikirkan, mengerti, memahami, dan melakukannya, maka teman-teman akan menuai buah, yaitu kesembuhan, kestabilan, dan teman-teman udah bisa beraktivitas normal kembali. Teman-teman, ketika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Oke, jangan patah semangat, jangan putus asa, karena kesembuhan tinggal sedikit lagi. Terima kasih teman-teman.